Minggu lalu kita telah melakukan analisis faktor CFA menggunakan AMOS dan EFA menggunakan SPSS. Minggu ini kita akan menginterpretasikan hasilnya. Nah, berdasarkan hasil uji CFA ya dengan menggunakan AMOS, kita peroleh hasilnya seperti ini ya. Nih, di mana masing-masing variabel, misal freshness nih sudah ada di sini ada nilainya ya 0,64, kemudian percentage 0,69 dan seterusnya ya. Apa sih arti dari angka-angka tersebut? Nah, di sini instrumen penelitian diindikasikan memadai apabila nilai koefisien konstraknya tidak kurang dari 0,5. Jadi harus di atas atau sama dengan 0,5 ya. Kita lihat di sini ya, untuk faktor food quality ya memiliki nilai konstrak untuk variabel keempat variabelnya ini nih ya, freshness, presentation, well cooked dan food variety semuanya di atas 0,5 ya. Jadi memenuhi kriteria faktor analisis ya. Kemudian hal yang sama juga untuk sosial media ya. Keempat variabel ini juga sama nilainya di atas 0,5. Demikian juga untuk brand loyalty ya. Jadi kita bisa katakan instrumen penelitian yang digunakan cukup valid dan bermakna dalam membentuk variabel atau faktornya nih ya. Variabel laten atau faktor. Ini kan kita punya 3 nih ya variabel latennya. Nah, di sini variabel laten ini memang betul dapat dibentuk oleh masing-masing variabel manifestnya. Nih ya, ini variabel manifestnya ya. Demikian untuk yang CFA. Lalu sekarang kita lihat untuk hasil analisis EFA ya, yang minggu lalu telah kita lakukan. Nah, kita punya tabel output ini ya, 1, 2, lalu ada 3, 4, ada script fault ya di sini, dan komponen matrix ya. Ini untuk satu variabel food quality ya. Di bawahnya adalah variabel yang lain ya, yang saya akan interpretasikan satu variabel dulu ya, food quality dulu ya. Kita lihat apa sih makna dari tabel ini nih ya. Berikut adalah hasilnya. Tabel yang pertama, tabel KMO. Nah, kita lihat nilainya di sini 0,767. Kriterianya adalah lebih besar dari 0,5 ya. Jadi, kita bisa simpulkan teknik analisis faktor ini berdasarkan nilai KMO-nya dapat dilanjutkan. Kemudian kita lihat Bartlett test-nya ya. Nah, Bartlett test ini harus memiliki signifikansi di bawah 5% atau 0,05. Kita punya di sini 0 ya, jadi ini juga sama memenuhi asumsi sehingga dapat dilanjutkan ya. Kemudian output yang kedua adalah anti-image ya. Nah, kriterianya harus nilai anti-image MSA itu harus lebih besar dari 0,5. Yang mana sih yang ada tanda A-nya ya di sini? Jadi kita lihat di anti-image correlation ya. Nih di sini 0,78, 753 dan seterusnya ya. Jadi nilainya adalah di atas 0,5. Berdasarkan tabel di atas, maka semua instrumen dapat dinyatakan valid. Lalu yang berikutnya ada tabel extraction. Nah, yang dilihat mana? Yang di sini ya, kolom extraction. Jadi tabel ini menunjukkan kemampuan variabel dalam menjelaskan faktornya, yaitu yang kita miliki food quality. Jadi di sini ingin mengukur seberapa besar sih freshness, presentation, well cooked dan food variety dalam menjelaskan food quality. Ternyata cukup baik ya, karena semuanya nilainya di atas 0,5 ya. Lalu berikutnya pada tabel total variance explain. Nah, tabel ini menunjukkan ada berapa komponen yang dapat membentuk satu faktor ya. Di sini kita punya ada 4 komponen ya, dengan nilai total seperti ini ya. Totalnya 2,314. Di sini cuma ada 1 ya.
hanya satu nilai ini saja di kolom total ya, sehingga dapat kita simpulkan cuma satu faktor yang terbentuk ya. Script plot ini adalah gambaran dari total variance ini ya. Misal kita lihat nih, untuk faktor 4 nilainya itu 0,48, ada di sini lah ya, sekitar sini. Nih di bawah 0,5 ya. Kemudian yang ketiga 0,06 di sini ya. 0,547 maaf. Kemudian yang kedua ini ya. Ini yang ke-1 gitu ya. Nah, lalu tabel yang terakhir adalah komponen matrix. Jadi tabel di bawah ini, tabel komponen matrix ini menunjukkan korelasi antar variabel dengan faktor. Saya ambil contoh untuk Wellcook ya, nilainya 0,797. Artinya Wellcook ini berkorelasi sebesar 0,797 dengan food quality. Jadi sebetulnya dia semakin besar semakin bagus ya. Nah, demikian interpretasi hasil analisis faktor EFA dengan CFA.